Perisai, kamu boleh kalahkan beta. Hanya kamu saja yang boleh kalahkan dia. Tok Windang, aku cepat, aku tak mampu. Ramos, kejamnya. Hai sahabat, gimana? Udah siapkah kalian berpisah kembali dengan Boboiboy Galaxy musim 2? Itu karena Monster Studio sudah mengumumkan tanggal rilis untuk 2 episode terakhir Boboiboy Galaxy Windara. Dan 4 minggu pun sudah berlalu. Jadi terasa sangat cepat ketika Boboiboy menemani minggu-minggu kita menjadi lebih berwarna. Nah, berhubung Monster Studio sudah merilis final trailer untuk Boboiboy Galaxy Windara, jadi di konten kali ini Nat akan mereview hal menarik apa saja yang terjadi di final trailernya. Oke lah, daripada kelamaan di intronya, mending langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaxy Windara episode kelima, Kemuncak Windara. Review final trailer. Let's check this out. Yay! Oke, jadi kita bakal mulai dengan membahas hal menarik yang paling mencolok di final trailernya, yaitu Perisai Windara. Pantesan Monster Studio sangat minim sekali memberikan scene Boboiboy dan kawan-kawan saat menggunakan Perisai Windara, yang ternyata gila, keren parah anjir. Ya, walaupun sebenarnya perisai atau armor Windara itu mendapatkan revamp dari bentuk dan tampilannya, yang hal itu dilakukan oleh Monster Studio sebagai penyesuaian dari ceritanya. Tapi kita bisa melihat jika di sini unsur serangga yang diterapkan itu masih enak untuk dilihat dan tetap keren bagi Bang Nat. Malah udah mulai kelihatan kayak Kamen Rider. Namun melihat scene-scene yang terjadi, Nat nggak bisa bohong. Walaupun armornya sangat keren, tapi ada unsur-unsur dari komik yang sangat sayang dihilangkan oleh Monster Studio. Yang pertama, elemental yang akan digunakan oleh Boboiboy. Seperti yang kalian tahu, jika dalam cerita versi komik, Boboiboy itu menggunakan seluruh kuasa elementalnya saat menggunakan Perisai Windara. Namun sayangnya, dalam versi animasinya bakal beda sih. Soalnya Boboiboy hanya akan menggunakan 3 elemental saja, yaitu elemental taufan, elemental gempa, dan satu lagi elemental duri. Dan buat kalian yang nanya, Bang, kenapa cuma 3 elemental doang? Kok nggak semuanya diadaptasi ke versi animasi? Ya, mungkin hal itu dikarenakan durasi cerita yang tidak cukup, ataupun budget untuk membuat elementalnya yang memang tidak ada. Jadi, pada beli merchandise yang udah disediain sama Monster, biar mereka punya dana buat bikin animasi Boboiboy menjadi lebih baik lagi, bukan protes mulu. Dan otomatis secara keseluruhan cerita di Boboiboy Galaxy Windara, hanya Boboiboy Solar dan Boboiboy Blaze lah yang tidak mendapatkan sorotan atau jatah tampil yang banyak. Tapi kita juga belum tahu sih, bisa jadi Monster masih menyimpan kejutan besarnya nanti pas full episodenya rilis. Itu karena adegan final battle-nya sangat ditutup rapat oleh Monster Studio, yang tentunya hal ini membuat kita jadi makin penasaran. Dan poin kedua yang kita sayangkan dihilangkan oleh Monster Studio adalah bentuk pedang Windara milik Boboiboy, yang dimana dalam versi komik pedang Windara milik Boboiboy memiliki bilah pedang yang bisa keluar menyesuaikan dengan kekuatan si penggunanya, yang hal itu membuat bentuknya menjadi unik karena memiliki bentuk yang berbeda-beda setiap elementalnya. Namun sepertinya di sini pedang Boboiboy dibuat biasa saja seperti pedang pada umumnya. Namun pedangnya masih memiliki kemampuan untuk mengalirkan elemental. Tapi kita tuh jangan terburu-buru untuk menilai. Itu karena kita juga belum melihat bagaimana nanti aksi dari Boboiboy saat menggunakan perisai windaranya. Bakal seepik apa? Nat malah makin penasaran. Selain Boboiboy, di sini juga kita diperlihatkan Ying dan Yaya yang sudah lengkap dengan setelan armor mereka, yang ternyata sama-sama keren jir. Yaya dengan tema kepiknya dan Ying dengan tema lebahnya. Tapi di sini Ying terlihat lebih dapat sorotan sih di trailernya. Ya, walaupun sangat disayangkan Ying versi wangi nggak bisa dianimasikan, tapi nggak apa-apa lah. Nggak ada rotan akar pun jadi. Ying versi peri kecil monster pun jadi. Hehehe.
Dan di sini juga agak lucu sih, Ying dan Yaya role-nya seperti tertukar. Yaya yang biasanya terbang melayang, kini kelihatan diem ngedefense di darat. Dan Ying yang biasanya lari-lari di darat, sekarang dia jadi lari-lari di langit sambil terbang. Untuk Gopal dan Feng, wujud utuh dari armor mereka itu masih dirahasiakan. Ya walaupun Nat juga tahu kok, armor mereka itu memang sepaket dan menyatu. Dan jangan heran kalau nanti Gopal dan Feng bakal berkombinasi bersama saat mereka bertarung melawan musuhnya. Lanjut ke bagian villain. Di sini kita sekalian diperlihatkan Ramos yang bertransformasi nantinya, yang sepertinya Ramos akan menggunakan power spera milik dia yang satunya lagi. Dan kemampuan barunya itu masih dirahasiakan, yang kemungkinan power spera itulah yang akan menjerat Kuputeri nantinya dengan jaring laba-laba. Dan apakah mungkin nama dia itu Spiderbot? Sehingga nanti kita akan melihat Ramos yang bakal berubah bentuk menjadi hybrid serangga ngengat dengan laba-laba. Pastinya bakal sangat keren sih, soalnya Ramos kalau versi komik itu meh banget. Dia nggak punya kekuatan apa-apa sama sekali. Oh ya, selain itu karena jumlah musuhnya udah ada, ya ini cuma tebakan aja ya. Kayaknya pembagian battle-nya udah bisa kita prediksi. Yang pertama, kita bakal diperlihatkan rematch antara Yaya dan Jenderal Sibella. Yang sebenarnya di sini Sibella jauh diuntungkan. Namun, ada dua kemungkinan sih, antara Yaya yang bakal solo ngelawan si Sibella, atau Yaya yang nanti bakal dibantu lagi sama Ying pas ngelawan si Sibella. Dan jika Yaya melawan si Sibella, berarti nanti Ying yang bakalan ngelawan si Cikala. Yang sebenarnya, lagi-lagi, Jenderal Cikala jauh lebih diuntungkan dalam pertarungan ini. Namun entah bagaimana nantinya, Ying bakal melawan Cikala. Atau bisa jadi, Boboiboy lah yang akan melawan Cikala nantinya. Di sisi lain, kita juga belum ada lawan untuk Jenderal Karumbang. Namun sepertinya, Feng dan Gopal lah kandidat yang paling tepat untuk melawannya. Itu karena armor mereka itu udah paling gede dan paling memungkinkan untuk melawan Jenderal Karumbang yang punya power yang paling besar. Namun bisa jadi bakal ada bantuan dari Maripos juga. Itu karena Karumbang yang punya ikatan dengan Maripos yang sama-sama sebagai pengikut setia dari Kuputeri. Yang besar kemungkinan Maripos juga mungkin bakal melawan si Laler Ijo aka Muskida untuk menghentikan serangan dari zombie Karumbang. And finally, nanti Boboiboy bakal ngelawan Ramos sebagai final boss di arc Windara kali ini. Dan sepertinya pertarungan mereka juga masih panjang sih. Apalagi nanti Boboiboy akan melawan Ramos dengan menggunakan kuasa elemental tahap ketiga, yaitu Boboiboy Beliung, yang pastinya bakalan debut di episode ke-6. Dan sekali lagi, Nat ngewanti-wanti ke kalian, jangan kayak orang goblok yang ngomong, "Ih, kok ceritanya kayak gini? Gak sesuai kayak cerita di komik. Ih, kok gini? Ih, kok gitu?" Bacot, bacot, bacot. Kan sebelumnya Monster Studio udah bilang jika arc Windara memang mendapatkan perubahan sebagai langkah penyesuaian. Dan bener, dari episode kedua juga alur ceritanya udah berubah dan berbeda dengan cerita yang ada di versi komik. Jadi kagaklah kalian perlu nanya lagi, kok beda, kok gini, kok gitu. Kan kalian kocak. Udah jelas ceritanya emang baru dan beda dengan cerita yang ada di komik. Dan jangan bikin cerita di komik jadi patokan. Ya nikmatilah alur cerita yang baru. Dan percaya aja jika pastinya Monster akan memberikan yang terbaik bagi para fansnya. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimasu, matane, bye! Yes! Yes! Jadi kanannya aku satu